Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erwan Riyadi dan tamu saya Aspin Anwar. Yes. Di segmen yang kedua ini, Mas Aspin, Iya. kita akan lebih banyak mengkaitkan apa yang menjadi geliat Mas Aspin dengan literasi. Iya. Pernah dengar literasi kan? Salah pernah. Apa itu literasi? Kalau literasi, saya pribadi ya, secara umumnya sih dia adalah seperangkat kemampuan individu. Perangkat alat sholat. Enggak, seperangkat ya, kemampuan individu ya. Seperangkat, oke. Untuk seperti kayak menulis, membaca, gitu kan. Dan juga untuk mengungkapkan kejadian yang pernah dia terjadi, gitu kan. Itu literasi secara umumnya, gitu kan. Tapi secara spesifiknya kan dilihat dari kejadian itu sendiri, gitu kan. Misalkan kayak sejarah-sejarah dulu nih, founding father kita, Soekarno, kita tuangkan di tulisan maupun bentuk video dengan literasi tersebut, seperti itu. Iya. Kalau kita bicara literasi, ini luas sekali ya. Ya luas ya, kemampuan bahasa, kemampuan menulis, membaca. Luas banget. Luas Jadi banget, gini, Pak. Vin, Macam-macam. ini yang sejauh aku tahu ya tentang Iya. literasi, kan ceritanya aku kan aktif literasi nih. Iya, ketua ya. Udah sekian tahun ya. Kalau kita bicara tentang definisi ya, Iya, batasan, pengertian, itu sebetulnya ada banyak versi. Ya. banyak, benar. Tapi semua mengarah pada esensi yang sama. Iya. Nah, Iya. kalau kita mau merujuk definisi ya, literasi dari kamus Webster misalnya. Jadi literasi itu kan dari bahasa Inggris, Iya. literasi. Di situ diartikan literasi is ability to read and write. Jadi literasi itu dimaknai sebagai sebuah kemampuan Iya. yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Menulis. Nah, ini pemahaman dasar yang sampai sekarang masih dirujuk oleh mayoritas orang ya. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, ya kita bicara tentang aktivitas yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Benar. Nah, itu benar. Benar. Lalu mundur ke belakang gitu ya. Literasi ini kan dari bahasa Latin ya, literatus. Ini sebutan bagi orang-orang yang belajar ya, para pembelajar gitu. Jadi memang literasi kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, istilah literasi ini sendiri kan memang terus berkembang. Iya, berkembang. Nah, ada beberapa lembaga yang kredibel yang mendefinisikan literasi. Nah, kalau saya sendiri ya mengambil dari beberapa itu. Iya. Ringkasnya seperti ini. Literasi itu adalah seperangkat kemampuan kayak tadi tuh. Iya. Seperangkat kemampuan kita ya berarti ya. Iya. Yang berkait dengan upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hidup. Kan kita semua pasti punya masalah, punya Iya, problem benar gitu kan. dituangkan. Nah, dan ditujukan untuk membuat hidup itu menjadi lebih baik. Baik, benar. Jadi kemampuan dasar untuk mencari solusi terhadap permasalahan, kemudian ujungnya adalah untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Iya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini kan maknanya jadi meluas nih, Luas sekali, Pak. iya kan? Udah Banyak, meluas dan ya mungkin akan menjadi lebih kompleks gitu Iya, kan. lebih kompleks. Lah, kalau saya sendiri belakangan memang lebih sering memaknai literasi itu dalam konteks yang meluas. Jadi kalau saya bicara literasi, ya aku nggak bicara melulu tentang membaca, atau menulis saja, gitu kan? Karena persepsi orang ya literasi itu membaca, gerakan baca. Iya. Padahal kan ya itu umum, memang benar gitu kan. Tapi secara spesifiknya ada step aspek maupun galeri tentu. Iya. Nah, terus begini, Bahkan literasi ini kan kalau kita pahami sebagai sebuah perangkat ya. iya. Lalu ada istilah literasi dasar, artinya seperangkat kemampuan dasar yang harus kita miliki Iya. agar kita mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan dan
mampu membuat hidup menjadi lebih baik kan, Baik. seperti itu. Benar, Pak. Nah, 6 literasi dasar ya. Ini kadang aku lupa nih 6 nih apa. Tapi yang paling sering dijadikan rujukan ya, yang pertama itu literasi bahasa. Iya. Nah, literasi bahasa inilah yang kemudian dikaitkan dengan baca dan tulis. Tulis. Ini pertama memang, dan sampai sekarang masih ini yang paling Iya, dominan itu. ya kan. Nah, yang kedua ada literasi sains atau literasi pengetahuan. Iya. Nah, literasi sains atau pengetahuan ini kan memang berkaitan dengan semua cabang ilmu pengetahuan yang eksis dan terus berkembang, Iya. ya kan. Nah, kita misalnya gini ya kan, waktu sekolah dasar yang kita pelajari di awal-awal tuh apa? Ya bahasa tadi Iya, kan. bahasa. Ini Budi. Iya. Gitu aja. Terus kemudian pengetahuan-pengetahuan Iya. umum ya kan. Mm-mm. Kenapa itu jadi penting? Karena kan ini kan pengetahuan dasar yang memang harus kita miliki. Benar. Karena kalau kita nggak bisa baca tulis tuh gimana? Iya. Kan repot ketika harus menghadapi kehidupan. Benar. Kita nggak punya pengetahuan umum Iya. pun akan jadi problem gitu kan. Benar, Pak. Bahkan kita sebagai penikmat ya, penikmat literasi, gerakan, bahkan kan sekarang banyak nih Pak penelitian-penelitian kan yang meneliti negara Indonesia. Contoh ada penelitian kayak dari PISA kan, program for studi assessment kan, Iya. PISA. Dia meneliti di 65 negara Pak, 65 negara, yang hal yang terburuk itu Indonesia posisi 64. Wah, bayangkan Pak. Dan tingkat literasi, makanya kan saya pernah baca di koran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, bahkan dia sudah mengeluarkan kebijakan membuat gerakan literasi di sekolah-sekolah dasar. Iya. Nah, kenapa? Karena salah satunya banyak penelitian itulah menjadi data dia. Iya. Data dia kayak penelitian PISA tadi kan. Terusnya UNESCO. Iya. Nah, UNESCO itu kan dia bergerak di bidang kayak NGO dan juga senang dia meneliti. Di UNESCO di tahun 2012 dia meneliti Indonesia juga sama peringkat yang terendah untuk membacanya. Contoh kayak pelajar ya. Dari jumlah 1.000 penduduk sekitar hanya 0,001%. Yang Artinya hanya satu orang yang bisa baca yang senang dengan literasi. Ya beda dengan posisi kayak negara Asia, Vietnam. Vietnam 20 terbesar, udah masuk kategori 20 besar negara Asia. Cina, Finlandia pendidikannya kan. Nah, makanya itulah sekarang budaya literasi itu bukan sedikit lah ya. Iya. Beda dengan negara. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa? Nah, gitu kan. Iya. Gini, aku coba mau lengkapi yang 6 tadi dulu ya. Iya. Tadi ada literasi bahasa, Iya, bahasa, sains. literasi sains. Yang berikut itu ada literasi numerasi. Nah, numerasi ini kaitannya dengan angka-angka. Iya. Kita sekarang mengenal ini dengan sebutan berhitung Iya. atau matematika. Dan kita kan belajar ini sejak sekolah dasar. Benar. Benar. Ya bayangkan kalau kita nggak bisa hitung-hitungan gimana tuh? Sulit kan? Bisa nggak kita mengarungi kehidupan yang Iya, begini buta huruf. kompleks gitu kan, benar. tanpa kemampuan dasar Benar. tadi gitu kan? Buta huruf, buta angka. Bahasa, sains, Sains. numerasi. Yang berikut adalah literasi keuangan. Literasi keuangan kan memang berkembang belakangan ya, tapi Iya. sekarang semakin dianggap penting. Iya. Apalagi kaitannya dengan ekonomi, dengan bisnis. Iya. Mas. Bisa nggak kita berbisnis tanpa paham literasi Iya. keuangan? Nonsense. Nggak bisa ngitung rugi laba kan repot nih, Impossible. ya kan? Nah, yang berikut adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini kaitannya dengan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Iya. Penting kan? Sangat penting, Pak. Di sekolah pun kita belajar itu Iya, kan? itu. Ya kalau kita nggak paham bahwa kita ini orang Indonesia dengan ciri dan identitas seperti ini, kan kita nggak ada rasa cinta terhadap negara kita. Benar, iya, gitu. Dalam konteks negara ini kan memang sangat dipentingkan. Benar. Maka saya, Ya. Pak. Lalu yang keenam, Hmm. nah ini nih, yang keenam ini yang sekarang paling relevan untuk
untuk digeluti sebenarnya ya. Ini literasi media. Atau ada yang mengatakan literasi digital karena sekarang media sudah masuk ke era digital. Iya. Ini menjadi penting dan krusial di era sekarang. Kenapa? Sangat Karena krusial. di era telekomunikasi yang sudah semakin bagus ya, semakin maju, semakin terbuka, kemampuan orang untuk bisa memahami informasi ini jadi penting. Iya. Nah, kalau literasi media gampangnya gini, itu kan berkaitan dengan upaya untuk mengumpulkan informasi, mencerna informasi itu sendiri, kemudian mengeluarkannya kembali. Iya. Nah, kalau sekarang nih kita sering dengar istilah hoax, gitu. Hoax. Iya, benar. Nah, itu kan salah satu produk dari minimnya media, minimnya kemampuan literasi media. Iya. Mereka nggak bisa mencerna dengan baik, tiba-tiba di-share gitu. Nah, di era kekinian, di era sekarang, bagi kita ya, literasi media sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian kita. Iya. Nah, ini kan baru 6. Sekarang orang mengatakan, Kak, sekarang bukan lagi 6, ada 9. Oh bukan 9 lagi, sekarang udah 12. Ada yang bilang udah 15. Sebetulnya silakan saja, karena dinamikanya kan seperti itu. Literasi berkembang. Benar. Mau bikin sampai 20 silakan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi 6 literasi dasar ini kalau menurut hemat saya memang patut menjadi perhatian. Dasar dia harus ada. Nah, berkaitan lagi kemudian ketika kemampuan ini ingin kita dapatkan gitu kan. Dari mana, bagaimana cara gitu kan. Nah, inilah kemudian yang kemudian kita sambungkan dengan urusan pendidikan. Iya. Jadi ketika kita ingin literasi yang bagus, mau tidak mau otomatis ya. Iya. Dia pasti berkaitan dengan aspek pendidikan. Karena pendidikan itu kan bagaimana membentuk orang-orang untuk bisa terliterasi dengan lebih baik. Iya. Nah, sekarang gini Pin, literasi dasar, ya, kaitan dengan pendidikan. Iya. Nanti akan ada kaitannya lagi dengan budaya. Iya. Nah, sekarang kita coba sambungkan nih, ya, antara literasi, pendidikan dengan kewirausahaan. Yang sekarang Aspin geluti gitu kan. Iya, Kita coba gini. Iya. Kalau menurut Aspin wirausaha itu apa? Atau kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan orang yang prosesnya gitu kan untuk menjadi seorang pengusaha, kayak seperti saya ini, jualan kayak hal-hal yang kecil, wirausaha. Dan juga bukan hanya itu, kita bisa ikut orang juga, tapi kan itu kan proses ya Pak ya. Nah, goalsnya itu kan menjadi pengusaha. Nah, itu karena kita semua ini ada yang ke swasta yang ingin jualan maupun yang bergelut di bidang wirausaha tersebut. Iya. Secara garis besar wirausaha ini kita kaitkan dengan literasi, kemampuan orang atau proses orang untuk menggeluti usaha gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, dia. Terus bedanya dengan pengusaha apa nih kira-kira? Dia pengusaha sudah ada levelnya Pak dia. Iya, level. Pengusaha itu kan macam-macam Pak. Misalkan ada beberapa kategori ya, kayak pengusaha, minuman, pengusaha kontraktor. Terus ya kan, pengusaha macam-macam Pak di profesi bidangnya itulah ya. Sebelum itu kan makanya prosesnya lah itulah wirausaha macam-macam. Dia udah levelnya lah. Oke. Nah, kalau aku kebetulan punya referensi yang sedikit berbeda ya. Iya, gimana? Ini pemahaman aku sih ya. Iya. Jadi wirausaha itu kan merujuk kepada orang. Iya. Kalau kewirausahaan itu kan segala hal yang berkaitan dengan wirausaha. Wirausaha itu sendiri adalah ya dia merujuk kepada orang, pelaku gitu ya. Iya, pelaku. Nah, wirausaha ini lebih banyak dihubungkan dengan bisnis. Oke. Tapi sebetulnya tidak hanya bisnis gitu. Kenapa? Karena bagi saya wirausaha itu kan
dia punya beberapa aspek penting ya, yang menjadi dasar. Nah, aku mau cerita nih. Satu hal yang pertama ketika bicara wirausahaan ini berkaitan dengan mindset. Iya. Ya kan? Nah, mindset ini kan akan menentukan apakah dia itu seorang usaha atau tidak. Tidak, mental ya Bang. Pola pikir. Dan ketika bicara pola pikir, ini nggak hanya berlaku di bisnis, Iya. dia bisa berlaku di semua hal sebenarnya, mau pribadi, mau organisasi. Iya. Gitu. Makanya ada istilah misalnya mewirausahakan birokrasi gitu kan. Iya. Misalnya ambil contoh ya, Iya. birokrasi kan nggak berbisnis, tapi dia bisa menerapkan prinsip-prinsip wirausaha di dalam aktivitasnya. Iya. Nah, yang penting itu kan mindsetnya sebenarnya, mindsetnya apa gitu kan? Mindset dari wirausaha kan banyak nih. Salah satunya adalah tentang produktivitas, Iya. efektivitas, efisiensi dan seterusnya gitu kan. Yang kedua nih berkaitan dengan pola nilai. Bukan. Mindset. Yang kedua itu pola tindak, perilaku dia. Iya. Pengusaha dengan wirausaha prinsipnya sama, tapi dalam detail dia berbeda. Nah, wirausaha sekali lagi gitu ya, tidak hanya melulu berkait dengan bisnis, dia bisa diterapkan dalam hal apapun. Ya. Yang penting adalah aspek-aspek yang tadi. Dan satu hal ya, di antara aspek-aspek penting tadi, ini yang saya ketahui. Ada satu poin utama di situ. Ini berkaitan dengan mental. Iya. Ya. Jadi ada mindset, ada pola tindak dan pola mental. Nah, yang paling membedakan ini sebenarnya lebih tentang mental. Benar Pak, secara mental. Iya. Nah, kalau mental kita bicara tentang keberanian. Benar. Iya. Dan kalau merujuk kepada historis, asal muasal muncul istilah entrepreneur ini kan memang dari orang-orang seperti itu. Di Perancis abad kesekian, entrepreneur itu kan sebutan bagi orang-orang yang berani mengambil risiko. Iya. Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dan sulit. Benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya aku bicara mental, ya itulah gitu loh. Wirausaha itu lebih berkaitan dengan mentalitas, keberanian melakukan sesuatu yang baru, keberanian melakukan hal-hal yang beresiko. Nah, bedanya dengan pengusaha ini kan cenderung dia kalau dia secara naluri kan, Iya. dia kepengen ya makin aman, makin baik, makin mudah, makin baik. Tapi wirausaha berbeda, dia cenderung berani mencari tantangan malah gitu kan. Ini yang membedakan secara khusus gitu kan. Benar. Tetapi secara prinsipil ya mereka punya arah yang sama. Sama. Nah, sekarang gini, apa kaitan wirausahaan versi yang aku ceritakan tadi dengan literasi? Iya. Nah, kaitannya saling Pak ya, dia saling menyatu ya, seperti antara dua sisi mata uang ya, gitu kan. Nah, contoh kayak saya nih, saya ada sebuah program yang dimana kan teman-teman ini supaya diasah pola pikirnya menjadi wirausaha. Salah satunya yang tadi itu mental. Nah, saya membuka kelas leader for entrepreneur gitu kan ke teman-teman. Kami ada produk. Nah, ini produk ini. Coba kamu jual gitu kan. Bagaimana cara ini produk ini laku gitu kan. Oke. Saya lepas Pak ke lapangan. Ya kan? Itu bentuk literasi kan. Yeah. Nah, tapi tidak digambarkan melalui video tinggal. Hanya cuman bicara aja kan. Secara teori belum. Ada produk nih. Bagaimana ini terjual? Yeah. Dan bagaimana Anda menjualnya terhadap orang? Dan bagaimana Anda meyakinkan produk ini kalau orang suka? Yeah. Oke, tes dulu gitu kan. Bilang, "Bang, saya mau jadi ini, Bang. Mau ikut Abang dong." Jadi, Bang. Yeah. Ya, oke, boleh aja gitu kan. Dulu Abang juga sama seperti kamu deh gitu kan. Kalau misalnya jual malaria dijual, akhirnya saya potong Pak ya. Saya turun ke Pemda di jalan. 10 dulu kan coba, dan 10 botol dulu nih. Kamu nggak usah berpikir ini barang ini laku atau tidak. Jangan berpikir gitu dulu. Tapi bagaimana kamu berpikir
kamu membangun mentalmu, berani berkomunikasi dengan orang, bagaimana caramu ini menjual dengan orang, meyakinkan. Oh iya siap bang, tapi nggak bisa, coba dulu. Teori sudah dapat kan, saya sambil ya sharing belajar gitu. Akhirnya Pak, tanpa sadari, pokoknya versinya dia lah, akhirnya dia laporan, bang alhamdulillah habis. Nah alhamdulillah kan, ceritakan evaluasi apa yang kamu dapat dari situ. Yang pertama bang, saya kenal orang baru di situ. Yeah. Oke, yang kedua, saya senang bang berkomunikasi dengan orang. Yeah. Gitu. Oke, why not gitu kan? Kenapa tidak? Setelah itu, itulah yang saya tanamkan tuh Pak. Nah, tinggal di kekaitan tinggal kita kayak buat tulisannya. Video itu kan menjadi sejarah dia. Yeah. Ya, pokoknya setelah ini kamu ketik pengalaman ceritamu hari itu juga. Nah itu Pak kaitannya. Kaitannya pastilah harus kita kaitkan dengan literasi itu. Literasi, Iya. wirausaha, Iya, edukasi. edukasi itu Pak. Ketika kita ingin bangkit di tengah pandemi, secara khusus ya, Iya. ketika kita ingin tetap survive dalam sebuah kompetisi, literasi kan pasti diperlukan. Iya. Karena literasi kaitannya dengan seperangkat kemampuan. Iya benar. Bagaimana bisa kita survive atau bagaimana kita bisa bangkit dari situasi Benar, krisis kalau kita nggak punya kemampuannya. Iya benar. Gitu kan? Iya, karena kan sejarah kan, sejarah dia yang dituangkan gitu kan, dalam bentuk tulisan, entah itu video. Sekarang kan banyak Pak sejarah-sejarah dulu kayak buat zamannya Soekarno tuh kayak dokumen-dokumen video kan, namanya dulu kan tidak ada, hanya bukunya. Nah kalau di hanya tulisan, oke, tapi tidak di videokan tuh kurang gitu kan. Nah sama kayak ini Pak sekarang, ini fase kita nih, oke, kita tuangkan dalam tulisan dan bentuk video. Yeah. Contoh kayak kepada literasi saya dengan sejarah saya dan teman-teman akhirnya ikut lomba itu kan salah satu gerakan literasi, kaitannya wirausaha nih, dan tinggal dituangkan di tulisan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ini kayaknya makin seru nih. Kopi masih ada. Kue juga masih. Nah, secara pribadi kan artinya Aspin juga mengalami dan menyadari bahwa sebetulnya Aspin juga nggak lepas dari literasi itu sendiri. Iya, gitu. nggak lepas Pak, harus. Dan itu terbuktikan ketika muncul produk ini. Gitu. Iya, benar. Karena sudah punya kemampuan dasar, Iya. ya kan, untuk beberapa hal, ya. Lalu kemudian ada masalah, kemudian timbul yang namanya berpikir. Nah ini berpikir. Kalau kita bicara literasi ya, ini kalau aku belakangan selalu mengatakan seperti ini. Kalau kita bicara literasi, kita bicara tentang berpikir. Dengan kata lain, kalau tidak ada proses berpikir, maka tidak ada literasi. Iya. Nah, literasi itu adalah kunci, kebalik. Berpikir itu adalah kunci dari literasi. Nah, kita coba lihat realita gitu kan. Ketika timbul problem, ketika timbul masalah, lalu Aspin punya seperangkat literasi, kemampuan dasar tadi gitu kan. Iya. Kemudian berproses. Itu kan lebih banyak berpikir kan ya, mengamati, memperhatikan dan lain-lain. Iya. Sampai kemudian muncul ide untuk membuat ini. Iya. Kan rangkaiannya kan jelas nih. Bikin ini supaya apa? Ya supaya bisa bangkit dari situasi krisis. Benar. Terutama kaitannya dengan ekonomi gitu kan. Iya. Ujungnya adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Iya. Itu kan literasi berarti. Jadi bisakah kita simpulkan bahwa selama ini Aspin sebenarnya baik secara sadar maupun tidak sudah menjalani itu. Iya, gitu kan. Dan menjadikan literasi itu sebagai sumbu kehidupan. Benar, gitu kan. Ini kan juga menjadi ladang kue-kue ekonomi kami, dan salah satunya ini kan ya kita kan pasti ada fase Pak. Ke depan kita ada anak cucu kan.
Nah, supaya anak dan cucu kita nggak tahu dunia ke depannya, kita sampai kapan hidup kan. Iya. Nah, pada saat ada penerus generasi kita kayak anak cucu, dia melihat gambaran secara literasi, entah itu dari buku dan video. Iya. Oh, dulu ayahku begini, dulu kakekku begini. Oh, iya. Kerja. Nah, itu kan itu Pak yang sekarang tuh. Makanya harus ada gerakan-gerakan seperti itu, Pak. Sekarang kan zaman sekarang ya, udah kita masuk ke abad 21. Anak mungkin milenial tuh kehilangan gaya literasi sejarah-sejarah bangsawan dulu. Ya contoh, tahu gak mereka tentang sejarah tokoh Pattimura, ya kan, kayak Jawa Dewantara, pokoknya macam-macam, kayak Soekarno gimana. Sekarang kan lagi isu-isunya gentar nih, hoax yang literasi tentang gerakan GS30 PKI, ya kan. Nah, seperti apa kemarin kita kan belum tahu secara konkret dan fundamentalnya seperti itu sejarahnya. Nah, itu kan hilang, ya kan. Makanya sekarang berita-berita hoax itu muncul, orang tuh menyerap percaya PKI nih PKI. Nah, bahkan sampai presiden kita diklaim itu dari bangsawan itu sendiri. Nah, itulah Pak, makanya saya ingin menanamkan dan mencatat sejarah di fase zaman saya gitu, khususnya ya buat anak saya, cucu saya gitu ke depan. Pasti gitu. Tadi kan aku kaitkan dengan pendidikan ya. Iya. Pendidikan itu kan bisa kita artikan sebagai sebuah proses. Iya. Proses untuk pembentukan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan dan nilai. Iya. Yang ujung-ujungnya akan membentuk karakter. Benar. Nah, ketika kita ingin punya seperangkat kemampuan, terutama kemampuan dasar, maka edukasi diperlukan. Nah, edukasi ini kan bisa kita pandang sebagai sebuah proses penghantaran, ya kan? Proses penghantaran, pendampingan agar orang memiliki kompetensi itu. Benar. Agar semakin bagus kompetensinya, semakin mampu dia mengarungi kehidupan. Aspin sendiri kan sadar ataupun tidak pun ketika ini sudah berproses melakukan itu. Contohnya adalah ketika Aspin membentuk tim, lalu dalam tim Aspin memberikan banyak briefing, ya kan, arahan segala macam. Itu kan proses edukasi sebetulnya, agar orang-orang yang ikut itu punya kemampuan, punya perangkat tadi gitu. Benar. Artinya bisa dikatakan sekali lagi nih gitu kan, secara sadar maupun tidak ternyata kita memang melakukan semua itu yang berkaitan dengan literasi. Benar Pak, benar itu. Real. Nah, tadi disinggung tentang peringkat literasi Indonesia yang masih rendah. Masih rendah. Dan itu menggenaskan. Iya. Itu data lama sekitar 2011 ya, 2012 sampai di 2018 angka itu nggak berubah jauh. Iya. PISA itu kan lembaga kredibel ya. Iya. Dia satu organisasi yang berada di bawah OECD ya. OECD itu kan lembaga yang berurusan dengan pembangunan ekonomi negara, khususnya negara berkembang. Benar. Nah, mereka melakukan kajian itu kan sebenarnya untuk melihat pertumbuhan gitu kan. Apakah daya dukung untuk pembangunan ini cukup gitu kan. Iya. Dan itu kan memang indikator penting untuk mengukur tentang pembangunan. Iya. Nah, kan jadi permasalahan besar sebenarnya nih bagi aku lah terutama ya. Ketika data itu nggak beranjak jauh dari tahun ke tahun, tapi kok kayaknya kita adem-adem aja gitu loh. Iya. Kita anteng-anteng aja, kita ngerasa nggak ada masalah besar. Padahal posisi kita dari survei itu jauh di bawah. Iya. Jauh di bawah. Benar, jauh. Ya. Dan itu menggenaskan. Iya. Dan ya, itulah kemudian kenapa saya sejak sekian tahun yang lalu kemudian ya merasa tergerak gitu loh untuk melakukan literasi, gerakan literasi. Kenapa? Aku ngerasa nih literasi memang harus dibesarkan. Benar Pak, benar. Ya ini kan kepentingan bersama sebenarnya. Iya. Harus. Ya tadi kan logikanya kalau kita nggak punya indeks literasi yang cukup, maka logikanya adalah kemampuan kita pun, kompetensi kita pun, ya kan menyesuaikan dengan peringkat itulah. Kalau kita nggak punya kemampuan cukup, apa bisa kita untuk mengarungi kehidupan, ya kan? Hadir dalam sebuah laga yang keras, kan sulit. Benar. Nah, secara kolektif sebagai sebuah bangsa dan negara, kalau kita tidak punya kompetensi itu, mampukah kita bersaing, berkompetisi, berlaga dengan negara-negara lain? Gitu. Artinya, kalau kita bicara pembangunan,
pertumbuhan dan yang sejenisnya, literasi akan menjadi pilar yang sangat penting untuk dibenahi gitu. Benar. Nah, literasi nanti akan bersambung dengan edukasi. Secara otomatis sistem pendidikan pun harusnya siogianya menyesuaikan dengan itu. Iya, dan juga secara sosiologi sosial kena. Itu pokoknya Pak. Nah, memang harus salah kebiasaan. satu hal penting untuk membangun literasi adalah memperkuat wirausaha. Iya, betul. Wirausaha dilatih Karena wirausaha memang kaitannya dengan ekonomi dan erat kaitannya pula dengan literasi. Dan juga budaya masuk. Iya, sampai ke sana nanti. Sayang waktunya nggak cukup nih. Iya. Kalau kita ngobrolin kaitannya dengan budaya gitu ya. Panjang. Oke. Mas Aspin, Iya. ini kayaknya kita udah masuk ke fase akhir ya. Iya. Masih ada kopi, masih ada kue, dan masih ada ini. Nanti Saya teman-teman kembali bisa ingin coba. mengingatkan bagi sobat literasi yang ingin mencoba ini dan layak dicoba ya. Layak dicoba. Ini produk lokal kita di Tenggarong. Iya. Kutai Kartanegara. Ini beliau foundernya nih. Ini ownernya sekaligus. Dicoba soalnya detox herbal, semoga suka, cocok ya. Ya, kalau mau tahu dapat di mana, Ada udahlah di cari IG-nya, info Tarzan tentang Group. ini ya. Iya. Tarzan Group ya. Iya, ada Gampang di lah. IG-nya, media di FB juga ada. Iya. Terakhir sebelum kita closing, Oke. ada sesuatu yang ingin disampaikan buat sobat literasi di seluruh penjuru dunia. Wah, semoga nontonnya dari Asia sampai Eropa. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Irwan, salah satu mentor saya juga. Beliau dan juga dari tim kreatif Kopi Literasi, terima kasih, suatu kehormatan bagi saya dan juga saya mewakili tim dipercaya untuk mengisi sharing berbagi kisah cerita. Sekali lagi terima kasih banyak, dan tanpa Pak Irwan maupun tim saya tidak mungkin duduk di singgasana Kopi Literasi ini, gitu kan. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, khusus Kutai Kartanegara, selalu lakukan apa yang bisa. Makanya banyak pengusaha-pengusaha bilang, pasti anak-anak muda sekarang bingung nggak, bisnis apa yang cocok sekarang, gitu kan. Ya, bisnis yang cocok yang sekarang itu bisnis yang dapat dikerjakan, gitu kan. Gak usah perlu mikir, saya mau bisnis kue, takut pasarnya ini. Saya mau bisnis yang minuman, banyak pasarnya kalau kita mau brand-brand. Ya, kalau kita berpikir begitu, itu pemikiran kita sempit, gitu kan. Jangan seperti ayam di dalam Gembung. karung ya. Makanya ayam kalau di karungin tuh dia nggak besar gini. Jadilah orang yang merdeka, gitu kan. Intinya gitu, kalau teman-teman ingin berbisnis, kalau berpikir bisnis yang cocok, ya bisnis yang dapat dikerjakan, gitu. Dan juga semangat, tetap lakukan hal-hal yang positif apapun itu, tetap selalu mengharumkan nama bangsa maupun daerah. We can do it. Oke. Aswin Anwar. Bin, ini ada kenang-kenangan dari Kopi Terima Literasi. kasih banyak Pak ya. Irwan, terima kasih Ada banyak. sertifikat. Oke, Ini terima kasih satu-satunya di dunia loh ya. Wow, keren ya. Iya, Mantap. satu-satunya di dunia yang Iya, ada amin, tulisannya. makasih. Tapi sesuai ini literasi yang sejarah di tahun sesuai 2020. protokol penanggulangan Iya, COVID-19 ya. siap, Kita Pak. nggak Iya, benar. bersentuhan, kita Tetap jaga pakai jarak, prosedur ya. Dan saya pun tetap bawa. Ya, masker saya juga ada, tapi tinggal di motor. Kita semua harus patuh Iya, dengan iya. itu agar wabah bisa segera berakhir. Iya. Ini sertifikat, silakan Terima kasih diterima. banyak. Ya. Terima kasih Kopi Literasi. Sukses selalu buat tim-tim bikin film. Ya. Iya. Mungkin bisa dipajang di tempat Wah, paling ini sejarah ini literasi strategis di rumah. 2020 ya. Tanggal 19. Baik, sobat literasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Oke. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya.
Kopi Literasi bersama Erwan Riyadi. Terima kasih Hasif Anwar. Terima kasih Pak Erwan. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Sobat Literasi. Iya. Kita ketemu di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi.